sobat-sobat politik, santuy. Pernah kepikiran nggak kalau ibu rumah tangga yang hobinya masak dan ngurus anak, tiba-tiba bisa jadi presiden negara dengan 200 juta penduduk? Ternyata bisa loh. Dan namanya adalah Megawati Soekarno Putri. Mega lahir tanggal 23 Januari tahun 1947, alias baru 2 tahun setelah Indonesia merdeka. Dan yang lebih plot twist lagi, dia lahir bukan di rumah sakit biasa, tapi di Istana Merdeka. Yap, lahirnya aja udah langsung di VIP room negara. Banyak orang bilang lahir sebagai anak presiden pertama itu kayak cheat mode dalam game yang buat semua orang iri. Tapi ternyata, buat Mega, itu kadang lebih mirip kutukan. Dia lihat langsung gimana ayahnya jatuh dari kekuasaan, terus keluarga Soekarno ditekan habis-habisan oleh rezim berikutnya. Jadi hidupnya gak segampang bayangan orang. Mega tumbuh dalam aturan politik yang super ketat. Tapi darah politik itu kayak mie instan, nggak bisa dipendam lama-lama. Tahun 1987, dia masuk DPR. Orde Baru waktu itu mikir, ini cuma ibu rumah tangga, nggak bahaya kok. Cuma kebetulan aja punya nama belakang Soekarno. Salah besar bos. Dari ibu rumah tangga, pelan-pelan Mega jadi simbol perlawanan. Sampai akhirnya tahun 1993 dia jadi ketua PDI. Nah disinilah Orba mulai panas dingin. Waduh, kok beneran jadi tokoh oposisi sih? Siapa sih yang gak inget tragedi Kuda Tuli 1996? Itu kayak season finale sinetron politik. Kantor PDI diambil alih kubu Suryadi yang disahkan pemerintah. Tapi para pendukung Mega tetap ngotot jaga markas. Hasilnya, chaos, bentrok, dan korban jiwa. Dari situ Megawati gak lagi cuma politisi, tapi jadi ikon perlawanan. Setelah Orba runtuh, Mega main cepat. Dia bikin partai baru PDIP dan boom! Pemilu 1999, PDIP menang telak. Rakyat lagi semangat-semangatnya lawan Orba, dan Mega jadi bintang. Tapi, meski partainya juara, Mega nggak otomatis jadi presiden. Karena ya, politik Indonesia itu penuh drama, banyak yang belum siap terima presiden perempuan. Akhirnya Gus Dur yang naik, Mega jadi wakilnya. Tahun 2001, drama makin seru. Gus Dur dilengsarkan lewat sidang MPR, Mega naik jadi presiden. Banyak yang nyinyir, katanya Mega nusuk Gus Dur dari belakang. Tapi hey, itu politik men. Kalau diibaratkan sinetron, Mega ini bukan pemeran antagonis, tapi pemeran utama yang akhirnya dapat giliran. Jadi, dari ibu rumah tangga yang katanya nggak bahaya, Mega bisa jadi presiden perempuan pertama Indonesia. Bahkan pernah dinobatkan Forbes sebagai perempuan paling berkuasa di dunia tahun ke-2003. Kalau dipikir-pikir, jalan hidupnya kayak drama politik, campur telenovela, banyak plot twist, penuh intrik, tapi tetap melegenda. Ketika Megawati menerima estafet kepemimpinan, kondisinya bisa dibilang kayak nerima rumah kontrakan yang udah bocor atapnya, genteng copot, listrik nunggak, ya itulah Indonesia awal 2000-an. Krisis ekonomi belum selesai, separatisme di Aceh masih panas, dan tiba-tiba boom! Bukan booming ekonomi, tapi bom Bali ke 2002. Lengkap sudah cobaan seorang presiden perempuan pertama di negeri ini. Karena duit negara kering, Megawati terpaksa harus melepas beberapa BUMN. Salah satunya Indosat, perusahaan telekomunikasi yang waktu itu ibarat pacar idaman, ganteng, kaya, banyak yang naksir. Dan ketika Indosat dijual ke asing, banyak rakyat bilang, "Loh Bu, kok pacar kita dikasih ke orang?" Tapi begitulah, jadi presiden bukan kayak main The Sims, dimana kalau duit habis tinggal cheat motherlode. Megawati harus bikin keputusan nyata. Meskipun kadang bikin rakyat garuk-garuk kepala. Meski sempat digempur krisis dan penuh masalah, pemerintahan Megawati perlahan-lahan berhasil membawa Indonesia keluar dari ruang gawat darurat ekonomi. Stabilitas negara mulai kembali, inflasi terkendali, dan ibarat pasien kritis, Indonesia bisa duduk lagi di kursi tunggu, nggak lagi terbaring di ranjang ICU. Dengan capaian itu, wajar kalau Megawati merasa, ya sudah,
periode berikutnya, saya maju lagi dong. Tapi rupanya politik itu lebih kejam daripada sinetron jam 7 malam. Di akhir masa pemerintahannya, Megawati justru ditikung oleh anak buah kesayangannya sendiri. Dialah Susilo Bambang Yudhoyono. SBY waktu itu seperti murid favorit yang tiba-tiba bikin partai sendiri, lalu bilang ke publik, saya juga siap jadi presiden. Kok? Publik pun terbelah. Ada yang tetap setia pada Ibu Mega, tapi banyak juga yang kepincut sama gaya kalem dan pidato panjang SBY yang penuh dengan nada-nada puitis. Akhirnya, Megawati harus menerima kenyataan pahit. Indonesia memang sudah stabil, tapi kursi kepresidenan justru direbut orang yang dulu ada di barisannya. Begitulah politik. Iya kan Bu, kadang bukan soal siapa yang paling lama berjuang, tapi siapa yang paling pandai mencari momen untuk menyalip di tikungan. Bukan Megawati namanya, kalau kekalahan membuat dia lemah. Setelah gagal mempertahankan kursi presiden, Mega justru menjelma menjadi oposisi paling merepotkan di era Susilo Bambang Yudhoyono. SBY sampai harus bikin barisan partai pendukung super lengkap. Semacam Avengers politik yang waktu itu disebut Sekber, tujuannya jelas, membendung kekuatan PDIP yang walaupun kalah di pemilu presiden, taringnya masih sangat tajam. Di parlemen, PDIP sering jadi pengingat. Hei Pak SBY, jangan main enak sendiri ya. Dan benar saja, pemerintah SBY tidak bisa terlalu bebas melenggang. Karena selalu ada PDIP yang siap mengawasi dan kalau perlu menggigit. 2009 Mega kembali dikalahkan oleh SBY, begitu juga PDIP pertama kali ditumbangkan oleh Demokrat. Tapi gigitan PDIP tetap merepotkan pemerintah SBY periode keduanya. Disinilah Megawati menunjukkan kelasnya sebagai politikus senior yang matang. Kalah bukan berarti habis. Justru dari bangku oposisi, ia membuktikan bahwa PDIP tetap bisa jadi kekuatan besar yang bikin penguasa tak bisa tidur nyenyak. Megawati seakan berkata, kalau saya tidak di kursi presiden, jangan harap kalian bisa duduk nyaman di sana. Tahun 2014 menjadi panggung baru dalam politik Indonesia, Megawati sebenarnya punya peluang besar untuk kembali merebut kursi presiden. Lawan beratnya, Susilo Bambang Yudhoyono, sudah tidak bisa maju lagi karena terbentur aturan 2 periode. Secara logika politik, inilah momentum emas Mega untuk comeback. Namun, alih-alih maju sendiri, Megawati memilih langkah yang mengejutkan. Ia memberikan jalan bagi seorang gubernur Jakarta yang sedang naik daun. Dialah Joko Widodo. Dengan restu penuh dari Mega, Jokowi melangkah ke gelanggang politik nasional. Keputusan ini menunjukkan sisi kenegarawanan Megawati. Ia rela mengorbankan mimpinya sendiri demi kalkulasi politik yang lebih besar. Memenangkan PDIP sekaligus merebut kembali kursi presiden. Dan benar saja, hasilnya manis. Jokowi berhasil menang, PDIP kembali berjaya sebagai partai pemenang pemilu legislatif. Dan Megawati berhasil mengembalikan partainya ke tampuk kekuasaan. Namun, tentu saja keberhasilan ini bukan tanpa harga. Mega harus merelakan kesempatan terakhirnya untuk menjadi presiden, menyerahkan kursi itu kepada orang lain. Sebuah langkah politik yang jarang dilakukan, tapi membuktikan betapa lihainya perhitungan Megawati sebagai politisi senior. Dengan PDIP menjadi partai pemerintah, barisan pendukung Jokowi di Senayan tampil solid. Oposisi ada, tapi tak cukup kuat untuk mengguncang. Bagi Jokowi, pemerintahan berjalan tenang. Bagi Megawati ini adalah bukti bahwa meski ia tidak duduk di kursi presiden, ia tetap menjadi pemain utama di balik layar. Dan begitulah, 2014 menjadi saksi. Megawati boleh tidak jadi presiden, tapi tanpa dirinya, Jokowi mungkin tidak pernah duduk di istana. Setelah berhasil mengantarkan Joko Widodo 2 periode sebagai presiden, publik kira hubungan Megawati dan Jokowi akan terus berjalan mesra. Namun ternyata, politik itu bukan kisah dongeng yang selalu berakhir dengan happy ending. Di ujung periode kedua Jokowi, drama besar pecah. Sang anak emas politik justru mengambil jalan berbeda, bahkan memutus estafet kemenangan PDIP dalam perebutan kursi presiden berikutnya. Desas-desus beredar, Jokowi kecewa karena Megawati menolak wacana 3 periode. Apakah ini benar?
Entahlah, yang jelas, bagi Megawati, ini terasa seperti pengkhianatan. Bagaimana tidak? Presiden yang dulu ia angkat, ia restui, dan ia dukung habis-habisan, justru memilih jalan yang berseberangan. Padahal sejarah tidak bisa dibantah. Tanpa Megawati, Jokowi tidak mungkin menjadi presiden pada ke-2014. Saat itu, hanya PDIP yang berani mendukungnya, sementara semua partai besar lain berbaris di belakang Prabowo. Mega membuka pintu, memberi panggung, dan Jokowi pun melangkah ke puncak. Tapi politik selalu punya hitungannya sendiri. Hubungan yang tadinya erat bisa retak, persahabatan bisa patah, hanya karena perbedaan kepentingan. Kisah Megawati dan Jokowi membuktikan dalam politik tidak ada istilah anak emas atau orang kepercayaan. Yang ada hanyalah kepentingan, dan ketika kepentingan itu berbenturan, bahkan ikatan terkuat pun bisa terputus begitu saja. Itulah Megawati Soekarnoputri. Di balik segala kontroversinya, cara bicaranya yang sering dianggap keras, atau sikapnya yang kerap disalahpahami, kita harus jujur mengakui, Megawati adalah satu-satunya politikus perempuan terbesar yang pernah dimiliki Indonesia. Sayangnya, banyak anak muda hari ini mengenalnya hanya lewat potongan video singkat, komentar sinis, atau meme di media sosial. Mereka menyebut Mega sebagai nenek-nenek cerewet, bawel, bahkan haus penghormatan. Padahal, mereka tidak tahu bagaimana Megawati berdiri di garis depan perubahan di masa Orde Baru, masa di mana suara rakyat ditekan dan nyawa bisa menjadi taruhan. Di tengah ketakutan itu, Megawati dengan berani melawan rezim yang begitu kuat. Sejarah mencatat, Megawati adalah salah satu mesin penggerak runtuhnya Orde Baru. Dia melanjutkan semangat ayahnya, Bung Karno, dengan menegakkan kembali harga diri bangsa. Ia pula yang meletakkan dasar demokrasi yang lebih baik, pemilihan presiden langsung oleh rakyat, langkah besar yang membuat suara rakyat benar-benar menentukan masa depan negeri ini. Dan yang jarang diingat orang, saat menjabat sebagai presiden, Megawati tidak pernah menggunakan instrumen negara untuk kepentingan politiknya sendiri. Padahal, sangat mungkin dia bisa melakukannya saat pemilu untuk menang. Tapi dia memilih etika, dia memilih menjaga martabat demokrasi yang sedang ia bangun. Megawati Soekarnoputri bukan sekadar presiden kelima. Dia adalah guru bangsa, penerus api perjuangan, dan salah satu ibu bangsa kebanggaan Indonesia. Dan sudah selayaknya kita hormati beliau, Dyah Permata Megawati Setiawati Soekarnoputri, ibu bangsa, presiden kelima Republik Indonesia. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik like, tekan tombol subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya nggak ketinggalan cerita-cerita menarik berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.